Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Hakikat Kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Maka, pengertian dari kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan tertinggi yang jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar, maka artinya adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Oleh karena itu, kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintah oleh rakyat artinya bahwa pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri, dan gaya pemerintahan yang seperti ini disebut juga dengan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Menurut Jean Boddy 1500 sampai 1590, seorang ahli tata negara dari Prancis yang hidup di tahun 1500-an mengutarakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara, di mana kedaulatan itu sendiri memiliki sifat-sifat pokok, yaitu asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Permanen, artinya kekuasaan tersebut tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Tunggal, artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada badan-badan lainnya. Tidak terbatas artinya kekuasaan tersebut tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki atau mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh suatu kedaulatan berhasil meraih titik puncaknya pada saat proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, yang dimana sejak saat itu bangsa Indonesia adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat serta bebas menentukan nasib bangsanya sendiri untuk mengatur pemerintahan sendiri tanpa campur tangan negara penjajah ataupun negara lain.
Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur yang konstitutif dari sebuah negara yang merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Bentuk kedaulatan. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi suatu negara terdiri atas beberapa bentuk, yaitu kedaulatan ke dalam atau intern, kedaulatan keluar atau ekstern, kedaulatan hukum, kedaulatan politik. Kedaulatan ke dalam atau intern memiliki arti kekuasaan tertinggi dalam negara yang memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam, baik di darat, laut, maupun udara, untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedaulatan keluar atau ekstern memiliki arti kekuasaan tertinggi dalam negara untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Contoh pelaksanaan kedaulatan keluar antara lain mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional, dan sebagainya. Kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum adalah adanya kekuasaan pihak tertentu untuk menentukan dan menuntut pemenuhan atas hukum yang diberlakukannya terhadap individu-individu yang berada dalam yurisdiksinya. Dalam kehidupan bernegara, kedaulatan hukum diemban oleh pemerintah yang dijalankan alat-alat kelengkapannya seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, serta organ-organ penunjang lainnya. Kedaulatan politik. Kedaulatan politik yakni menyangkut kekuasaan rakyat untuk terlibat dalam penentuan kebijakan-kebijakan politik dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Perwujudan kedaulatan politik adalah pemilihan umum di mana keseluruhan rakyat dengan syarat-syarat tertentu terlibat untuk menentukan pejabat-pejabat politik. Teori kedaulatan. Menurut para ahli tata negara, berdasarkan sejarah asal mula kedaulatan, maka terdapat beberapa jenis teori kedaulatan, antara lain teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan. Teori ini menyatakan causa prima, yang berarti bahwa segala bentuk kekuasaan yang dimiliki pemerintah dan negara diberikan langsung oleh Tuhan. Beberapa orang dipilih secara kodrati untuk mengemban tanggung jawab kekuasaan sebagai pemimpin sekaligus wakil Tuhan di dunia ini. Teori ini banyak dianut oleh raja-raja terdahulu serta beberapa negara. Kekuasaan yang bersumber dari Tuhan dianggap memiliki sifat mutlak dan suci, sehingga raja atau pemerintah selalu benar. Teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, di mana kekuasaan raja berada di atas konstitusi, sehingga seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama.
teori kedaulatan raja beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Karena kedaulatan dimiliki para raja, akhirnya raja berkuasa dengan sewenang-wenang. Teori ini berkembang dan dianut di Eropa pada abad pertengahan. Contohnya Raja Louis XIV dari Prancis dengan sombongnya berkata, "L'État c'est moi," artinya negara adalah saya. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara dengan sumber kedaulatannya adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani dengan bukti yang jelas melalui sikap kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Perwujudan teori ini dilihat pada masa kepemimpinan Hitler. Teori kedaulatan hukum. Teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang membimbing kekuasaan pemerintah. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai panglima mewajibkan penegak hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat yang dijadikan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dan rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat. Dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Tokoh teori kedaulatan. Teori kedaulatan Tuhan. Pelopor teori kedaulatan Tuhan diantaranya adalah Agustinus 354 sampai 430, Thomas Aquino 1215 sampai 1274, F. Hegel 1770 sampai 1831, dan F. J. Stahl 1802 sampai 1861. Menurut F. Hegel 1770 sampai 1831, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan yang oleh karena itu raja atau pemerintah selalu benar dan tidak mungkin salah. Teori kedaulatan raja. Pelopor teori kedaulatan raja diantaranya adalah Niccolo Machiavelli 1467 sampai 1529 melalui karyanya Il Principe. Kemudian ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak. Thomas Hobbes 1588 sampai 1679 yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara. Teori kedaulatan negara. Pelopor teori kedaulatan negara diantaranya adalah John Bode, F. Hegel, George Jelinek, dan Paul Labang, di mana pengembang teori Hegel menyebar di negara-negara komunis.
Dalam hal ini, F. Hegel mengajarkan bahwa negara dianggap suci karena sesungguhnya adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Teori kedaulatan hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya adalah Hugo de Groot, Krebel, Immanuel Kant, dan Leon Dubois. Teori kedaulatan rakyat. Pelopor teori kedaulatan rakyat diantaranya adalah Montesquieu 1688 sampai 1755, seorang ahli dari Prancis yang berpendapat bahwa agar kekuasaan dalam suatu negara tidak berpusat pada seseorang, maka kekuasaan dalam suatu negara harus dibagi menjadi 3 bagian kekuasaan yang terpisah atau separated of power, dengan dalil bahwa pemegang kekuasaan yang satu tidak memengaruhi dan mencampuri kekuasaan lainnya. Ketiga bagian tersebut adalah kekuasaan legislatif, yakni kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang sering juga disebut dengan kekuasaan menjalankan pemerintahan. Dan kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran, yang sering juga disebut dengan kekuasaan kehakiman. G. Rousseau 1712 sampai 1778 menyatakan bahwa kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terdiri dari perjanjian masyarakat yang tunduk pada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja, yang dimana menurut John Locke, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa negara terbentuk melalui beberapa hal, yaitu Pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara, dan Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.